Sektor kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Karena pentingnya sektor kelapa sawit ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk terus mempertahankan kinerja sektor kelapa sawit, termasuk mendorong stabilisasi harga CPO, mendorong peningkatan kesejahteraan petani, serta mendorong perkembangan industri kelapa sawit secara berkelanjutan. Salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus mempertahankan kinerja sektor kelapa sawit Indonesia adalah dengan membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS pada bulan Juni 2015. Pembentukan BPDPKS ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Inisiatif penghimpunan dan pemanfaatan dana dari dan untuk sektor sawit ini merupakan sebuah langkah progresif pemerintah dalam memastikan tersedianya sumber dana untuk mendorong perkembangan sektor sawit Indonesia. Sesuai dengan mandat dalam peraturan presiden tersebut, BPDPKS bertugas untuk 1. Melakukan penghimpunan dana, 2. Melakukan pengelolaan dana yang dihimpun, serta 3. Menyalurkan dana untuk kepentingan sektor kelapa sawit Indonesia, baik untuk stabilisasi harga CPO, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat, mengembangkan industri hilir, serta untuk membantu mendorong pengelolaan sektor kelapa sawit secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas penghimpunan dana, BPDPKS menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, menghimpun dana lembaga pembiayaan, menghimpun dana masyarakat, serta dana lainnya yang sah. Dana yang berhasil dihimpun selanjutnya dikelola oleh BPDPKS dengan prinsip akuntabilitas, transparan, serta prudent agar mendapatkan hasil pengelolaan dana yang optimal. Dalam menyalurkan dana, BPDPKS bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk merancang program-program penyaluran dana secara akuntabel dan transparan. Berdasarkan peraturan presiden, sasaran penyaluran dana oleh BPDPKS adalah: pertama, penyaluran dana untuk mendukung ketahanan pangan, pengembangan industri hilir, dan penyaluran biodiesel. Kedua, pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, peremajaan kebun kelapa sawit. Keempat, riset dan pengembangan. Kelima, penyediaan fasilitas, infrastruktur, dan pemberdayaan petani. Serta keenam, promosi dan advokasi. Saat ini, BPDPKS tengah menjalankan 6 program penyaluran dana yang sesuai dengan sasaran penyaluran dana yang ditetapkan oleh peraturan presiden. Pertama, program penyaluran dana untuk mendukung kebijakan pemerintah mandatori biodiesel untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan pemanfaatan energi terbarukan melalui penyediaan insentif biodiesel. Kedua, program penyaluran dana untuk mendukung program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas petani swadaya dan mencegah pembukaan lahan secara ilegal. Ketiga, program penyaluran dana untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan di sektor kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan pengembangan produk kelapa sawit. Keempat, program penyaluran dana untuk mendukung pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lain untuk menciptakan citra positif sektor sawit Indonesia dan produk turunannya melalui promosi, advokasi, dan diplomasi. Kelima, program penyaluran dana untuk pengembangan SDM petani sektor kelapa sawit melalui pelatihan, pendidikan, konseling, pendampingan, dan fasilitasi petani. Keenam, program penyaluran dana untuk mendukung petani swadaya untuk mengembangkan fasilitas dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas. Selain program penyaluran dana yang telah dijalankan tersebut, BPDPKS terus berupaya untuk berinovasi dalam mendesain program penyaluran dana yang berdampak pada peningkatan kinerja sektor sawit Indonesia. Beberapa program penyaluran dana yang juga akan dilaksanakan termasuk pembukaan pasar ekspor baru, percepatan penyerapan sawit domestik, pendataan petani sawit rakyat, konsolidasi data,
dan penyediaan informasi sawit bagi petani, peningkatan daya saing pabrik kelapa sawit, perbaikan rantai pasok petani sawit, serta dalam jangka panjang termasuk program konversi sawit menjadi biohydrocarbon fuel dan pengembangan industri oleokimia. Sejak didirikan pada tanggal 15 Juni 2015, BPDPKS telah memberikan dukungan yang nyata bagi peningkatan kinerja sektor sawit Indonesia. Sejak Juli 2015, volume ekspor produk kelapa sawit terus mengalami peningkatan. Jumlah petani sawit yang mengikuti program peremajaan sawit rakyat juga terus meningkat. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia petani dan keluarganya juga terus meningkat melalui pelatihan, konseling, dan pemberian beasiswa di 20 provinsi. Program promosi sawit baik dalam negeri dan luar juga mengalami peningkatan. Khusus untuk program biodiesel, manfaat dari dukungan BPDPKS dalam menyediakan insentif biodiesel sangat nyata. Dengan adanya skema insentif ini, pemerintah tidak perlu mengeluarkan APBN untuk implementasi kebijakan mandatori biodiesel. Selain itu, dengan adanya skema insentif ini, pemerintah juga menghemat devisa negara karena dapat mengurangi impor bahan bakar jenis fosil. Dalam menjalankan tugasnya, BPDPKS senantiasa berpedoman pada prinsip tata kelola organisasi yang baik, profesional, dan dinamis. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga senantiasa menjadi prioritas utama serta menjalankan manajemen yang berbasis kinerja. Sebagai lembaga yang baru terbentuk pada tahun 2015, perjalanan BPDPKS tentu masih perlu diuji dengan waktu. Tetapi, visi untuk dapat memfasilitasi upaya peningkatan kinerja sektor sawit Indonesia sebagai komoditas strategis nasional senantiasa menjadi motivasi segenap jajaran BPDPKS.